Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Saya Wahni Adnani dan hari ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Prediksi Okupansi Ruangan Menggunakan Random Forest dan SPM atau Support Vector Machine. Penelitian ini merupakan tugas dari mata kuliah Machine Learning. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Jadi deteksi okupansi ini sangat penting dalam sistem otomasi smart building seperti untuk penghematan energi atau pengaturan AC otomatis. Pada saat ini sensor okupansi konvensional itu sering tidak akurat, yaitu sensor gerak, terutama pada saat penghuni tidak bergerak. Oleh karena itu, saya menggunakan pendekatan machine learning yang mana ini menawarkan solusi berbasis data lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, CO2, dan lainnya. Tujuan penelitian ini ada 3, yaitu menganalisis data lingkungan untuk mendeteksi okupansi. Kemudian yang kedua, membandingkan performa dua algoritma random forest dengan SVM. Dan yang ketiga, mengevaluasi serta melihat model apa yang paling berpengaruh. Selanjutnya, dataset yang saya ambil berasal dari USI Machine Learning Repository yang mana terdiri dari total lebih dari 10.000 baris data. Adapun fitur utamanya itu ada 5, yaitu temperatur, humidity atau kelembaban, light atau cahaya, CO2, dan rasio kelembaban. Adapun targetnya adalah status okupansi, yaitu 0 untuk ruangan yang tidak ada penghuni dan 1 untuk ada penghuni. Dan data ini bersih, jadi tidak ada missing values. Selain itu, tantangan datasetnya ini adalah ketidakseimbangan kelas. Sebagian besar data ini menunjukkan ruangan kosong, jadi sekitar 79%, sedangkan data penghuninya hanya sekitar 21%. Oleh karena itu, evaluasi model tidak cukup hanya dengan akurasi, tapi juga mempertimbangkan precision, advanced score, dan recall. Karena datanya sudah bersih dan tidak ada nilai kosong, jadi untuk preprocessing saya melakukan normalisasi hanya pada data yang digunakan oleh SPM, karena SPM itu sensitif terhadap skala data. Jadi di sini saya menggunakan standar scalar untuk skala seimbang. Selanjutnya, metode yang digunakan atau algoritma ada 2. Di sini saya menggunakan random forest yang bekerja dengan menggabungkan banyak decision tree dan mengambil voting mayoritas. Random forest ini tahan terhadap overfitting dan punya built-in feature importance. Dan yang kedua ada SPM yang bekerja dengan memisahkan kelas dengan margin maksimal sehingga efektif untuk data non-linear. Dan di sini saya menggunakan kernel LBF untuk menangani data yang tidak bisa dipisahkan secara linear. Selanjutnya, hasil evaluasi. Di sini saya tampilkan grafik evaluasi modelnya. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, random forest memiliki akurasi sekitar 95,35% dengan advanced score sekitar 0,94 sampai 0,96%. Sementara SPM memiliki akurasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 27% dengan advanced score 0,96 sampai 0,98%. Ini menunjukkan bahwa SPM mampu memisahkan kelas okupansi dengan lebih presisi dibandingkan random forest. Setelah itu, dari analisis random forest, fitur yang paling berpengaruh itu adalah yang pertama cahaya dengan
eee, hampir 60% dan disusul oleh CO2 yaitu sekitar hampir 25%. Ini sangat masuk akal karena, keberadaan manusia umumnya mempengaruhi cahaya dan menghasilkan CO2. Berdasarkan evaluasi tadi, kesimpulan sementaranya adalah SPM itu lebih unggul karena bisa memisahkan data dengan lebih akurat dalam ruang berdimensi tinggi. Selain itu, dataset ini juga cocok untuk klasifikasi machine learning karena tidak ada noise atau nilai kosong. Dan yang terakhir, sensor lingkungan bisa jadi alternatif murah dan akurat dibanding sensor gerak. Dan kesimpulannya adalah SVM menghasilkan model dengan akurasi lebih baik untuk deteksi okupansi daripada random forest. Dan yang kedua, eh, cahaya dan CO2 itu menjadi fitur yang paling berpengaruh. Dan yang terakhir, data lingkungan yang sederhana seperti suhu, cahaya, CO2, dan kelembaban ternyata sudah cukup efektif untuk membangun sistem deteksi okupansi tanpa sensor gerak. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.